السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القديم الباري المحيي المميت مقدر الأقدار والآجال والأخلاق والأعمار، وهو الذي جعل من مرحلة العمر طفولة ضعيفة ثم شبابا قوة ثم ضعفا في أرذل الأعمار. أحمده حمدا مع جريان الليل والنهار، وأشكره شكرا لا ينتهي كما لا ينتهي نعمه على الأبرار، فله الشكر وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من ناره وتدخلنا منازل إكرامه، فهو الله لا إله إلا هو لا شريك له في عبادته وملكه وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل عباده وأتقى المتقين وأكرم الأنبياء وأفضل المرسلين. هو المعروف بالأمين، هو المعروف بالأمين لأمانته منذ شبابه، والمعروف بالصدق في كلامه والوفاء بعهده ووعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم يقوم الناس لربه الباري. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada fase kehidupan seorang adalah masa lemah, kemudian masa kuat, kemudian kelemahan setelahnya. Yang dimaksud dengan masa lemah adalah masa lemah ketika dia masih kecil, ketika masih kanak-kanak, masih bayi, dan kemudian dalam masa kelemahan. Kemudian masa kuat ketika dia menjadi pemuda, anak muda dan lelaki muda. Kemudian kelemahan kedua adalah ketika masa tua. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, kemudian setelahnya Allah menjadikan adanya kekuatan, kemudian setelahnya Allah menjadikan kelemahan berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui lagi Maha mampu atas segala sesuatu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, masa muda adalah masa yang sangat baik, masa keemasan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dia di tengah-tengah di antara dua kelemahan. Dan tentunya orang yang sudah tahu, mereka senantiasa berangan-angan untuk kembali muda lagi. Sebagaimana kata seorang penyair, ala laita syababu ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'alal mashibu. Andaikan masa muda kembali satu hari saja, maka aku bisa mengabarkan apa yang telah dilakukan oleh orang yang telah beruban. Kaum muslimin rahimakumullah, dan anak muda adalah generasi depan, mereka yang mengemban segala sesuatu dari generasi manusia, terutama kaum muslimin di masa yang akan datang. Dan kaum muslimin rahimakumullah, anak muda terbiasa dengan apa yang dibiasakan oleh lingkungannya, oleh orang tuanya, oleh kawan-kawannya, oleh gurunya, oleh lingkungan sekitarnya. Wa yunshi'un nashi'ul fityanu minna ala ma kana awwadahu abuhu, kata penyair. Dan anak muda akan tumbuh atas apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Walaupun saat ini dengan adanya media sosial, adanya gadget, adanya apa saja, memang tidak hanya orang tua yang mempengaruhi anak muda tersebut, tetapi sampai kepada dunia maya pun mempengaruhinya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan tentang masalah anak-anak muda ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan menyinggung tentang permasalahan pemuda. Dan memang dikhususkan saat ini khutbah tentang masa muda, karena kebanyakan
yang hadir saat ini juga masih muda, dan yang tua memiliki generasi dari anak-anak dan cucu-cucunya. Semoga bisa sama-sama memperhatikan dan bisa menjadi pemuda idaman untuk Islam dan kaum muslimin. Islam sangat memperhatikan pemuda, dan banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis hal-hal yang menyinggung anak muda, di antaranya ketika penyebutan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa syabban wa la utiyal ilmu 'alim illa wa huwa syab." Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia masih muda, dan tidaklah diberi ilmu seorang yang berilmu kecuali saat dia masih muda. Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mulai berdakwah kepada kaumnya, kemudian beliau alaihi salatu wassalam menghancurkan pepatungan kaumnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya, siapa pelaku atas penghancuran patung-patung ini? Mereka menjawab, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, kami pernah mendengar ada anak muda menyebut-nyebut tentang patung ini secara tidak baik, ya, mencelanya, melarang untuk menyembahnya. Disebut namanya Ibrahim. Kata Ibnu Katsir, maksudnya fata, anak muda, syab, orang yang memang masih muda. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau adalah contoh pemuda di dalam masalah menjaga harga diri dan rasa malu, tentang menjaga iffah dan kesucian, dan mendahulukan ridha Allah saat masih muda daripada mendahulukan syahwat. Karena beliau saat itu digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, dan sudah ada segala sesuatu yang menjurus kepada kekejian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau karena penjagaan beliau kepada batasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang Ashabul Kahfi, Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang muda, fityah, anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya, lalu Allah berikan tambahan petunjuk kepada mereka. Karena mereka adalah anak-anak muda, 9 orang yang mereka berlindung di dalam gua, kemudian menjauh dari kaumnya setelah mereka tidak sanggup lagi memperbaikinya. Maka mereka bersembunyi di dalam gua, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perubahan dari sisinya. Allah sebutkan mereka adalah anak muda. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, beliau diutus saat beliau masih muda, di usia 40 tahun kurang sedikit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada anak muda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan pemuda yang beribadah kepada Allah, dibiasakan di dalam kebaikan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di naungannya, yang tidak ada naungan saat itu kecuali naungan dia. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Anak muda salah satu dari 7 tersebut yang tumbuhnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sejak dahulu di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, yang masuk Islam mayoritasnya dari kalangan anak-anak muda, dari kalangan para pemudanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam di usia 37 tahun, Umar di usia 27 tahun, Utsman radhiyallahu taala anhu di usia 34, Ali radhiyallahu anhu belum 10 tahun, dan juga Usama bin Zaid misalnya, beliau juga dimintai musyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipilih untuk menjadi panglima perang menuju Romawi di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal usianya masih terhitung jari. Kemudian juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Padahal beliau masih muda ke Madinah dan menjadi dai pertama yang diutus Rasulullah, dan melalui beliau masuk Islamnya kaum Madinah. Dan Rasulullah SAW menasihati kepada pemuda tentang akhlak Islam dan juga akidah Islam. Ketika itu Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dibonceng beliau di belakang keledainya. Kemudian dinasihati, ya ghulam, anak muda, inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazuk. Aku mengajarimu, wahai anak muda, beberapa kalimat-kalimat nasihat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan juga kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri beliau Ummu Salamah. Beliau radhiyallahu taala anhuma, beliau diajari Rasulullah SAW tata cara makan yang benar. Ya ghulam, anak muda, udnu, dekatlah, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makan dari yang paling dekat kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak muda, sesungguhnya anak muda Islam, anak muda pilihan dan teratur, terarah, bukan anak-anak muda yang bebas. Bebas dalam artian tidak ada sama sekali kekang jiwanya, tidak ada sama sekali aturan yang mengikatnya, sehingga dia adalah hambanya hawa nafsu, hambanya kekejian, wal iyadzubillah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah setiap pemuda mengetahui bahwa agama Islam yang dianutnya adalah agama terbaik, dan dirinya sebagai orang Islam adalah orang terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan hendaklah setiap pemuda mengetahui kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada agamanya, kewajibannya kepada Rasulnya, kewajibannya kepada orang tuanya, kewajibannya kepada tetangganya, kewajibannya kepada negerinya. Apa-apapun yang menjadi hak-hak mereka hendaklah ditunaikan. Hendaknya setiap pemuda menjadi seorang yang selalu bergantung kepada Allah, terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam raja, khauf, mahabbah, dan juga hal-hal yang terkait dengannya dari tauhid. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai pemuda terbiasa meniru-niru gaya-gaya yang tidak ada ilmunya sama sekali. Dari gaya-gaya orang-orang kafir, dari gaya-gaya para pemain bola atau para artis, atau juga gaya-gaya orang-orang kafir yang mereka berusaha menjerumuskan anak muda kepada syahwat. Dan ketahuilah, syahwat adalah pintu menuju kekufuran walaupun belum sampai kepadanya. Begitu juga setiap pemuda yang laki-laki hendaknya menjaga identitas sebagai laki-laki. Jangan ikut-ikut kepada yang marak sekarang berupa LGBT, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan sama sekali, bahkan terlaknat orang-orang yang melakukannya. Begitu juga yang perempuan, jangan menyerupai laki-laki. La'anallahu al-mutasyabbihina birrijali minan nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Atau kama qala sallallahu, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang lelaki menyerupai wanita, dan ini sangat aneh, dan juga lelaki wanita yang menyerupai laki-laki. Maka kaum muslimin rahimakumullah, berbaktilah kepada orang tua kalian, berbaktilah dan berbuat baiklah kepada hamba-hambanya, dan juga lakukan apa yang menjadi kewajiban kalian. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tahanlah amarah, karena saat muda memang waktunya kekuatan, sehingga amarah bisa menggebu-gebu, karena kemarahan datangnya dari syaitan. Dan carilah hal-hal yang terbaik saat kalian masih dalam keadaan kekuatan yang sangat, daripada ketika nanti sudah tua kemudian menyesal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fattaqullaha ibadallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Khutbah kedua tentang kabar gembira, bahwa
nanti di hari kiamat orang-orang yang masuk ke dalam surga mereka akan kembali muda. Seorang nenek datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga kalau aku berbuat baik?" Kata beliau, "Tidak ada nenek di surga. Tidak ada nenek di surga." Maka nenek tersebut kemudian berpaling lalu menangis. Kata Rasulullah SAW, "Kejar dia dan kabarkan bahwa ketika nanti dia masuk surga akan kembali muda." Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ahlul jannati jurdum murdun kahuli la yafni syababuhum wa la tabla thiyabuhum." Ahlu surga adalah orang-orang yang masih polos dan masih amrod, yang masih ganteng. Mereka seperti seperti perhiasan yang halus, yang mana masa mudanya tidak akan hilang dan bajunya tidak akan usang. Maka bersabarlah anak-anak muda menghadapi tantangan hidup saat ini, dari fitnah syahwatus syubuhat yang senantiasa dihembuskan, dan jadilah syabun nasya'a fi ibadatillah. Jangan menjadi syabun kasyubbanil am, kasyubbanil kuffar alladhi la ya'rifu lillahi haqqa wa la ya'rifu lil islami haqqa. Jangan menjadi syab, anak muda yang tidak mengerti hak Allah, tidak mengerti hak-hak Islam, tidak mengerti menjadi pemuda pilihan. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemuda, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi bimbingan saat muda, kemudian dibawa kebaikan tersebut sampai ke saat kita tua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Allahumma aslih wulata umurina. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلنا كهؤلاء الصحابة الشبان فإنهم خير الشبان يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلح نساء المؤمنين. اللهم أصلح نساء المؤمنين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.